Halo, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu, kakak-kakak, saudara-saudara, adik-adik yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita jumpa lagi, kita bertemu lagi. Semoga hari-hari indah selalu menemani kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai hal seputar pendidikan dan pendidikan kepramukaan khususnya. Bapak dan Ibu-Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita akan memasuki sebuah masa di mana kita mempersiapkan generasi emas. Mana itu generasi emas pada tahun 2045 itu adalah generasi yang memiliki kecakapan, kompetensi, memiliki karakter dan juga kemampuan yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa. Dan ini yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, khusus para pembina dan para pendidik, teman-teman sejawat guru, pada kesempatan ini saya akan membicarakan sebuah paradigma pembelajaran yang harus kita rubah. Paradigma pembelajaran atau paradigma belajar mengajar yang harus kita rubah. Kenapa ini kita perlukan? Adalah dalam rangka untuk merealisasikan Merdeka Belajar atau istilah lamanya adalah link and match. Mungkin kita pernah mendengar istilah itu. Selama ini kita mengetahui bahwa ada sebanyak 2 atau 3 peringkat kemampuan. Ya, ada yang dinamakan low order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat rendah. Ada yang tingkat menengah, ada yang tingkat tinggi, high order thinking skill. M ini adalah, mods ini adalah middle, penengah. Nah, saya ingin menambahkan di satu lagi adalah super high order thinking skill, yang paling atas sekali. Kenapa ini kita perlu bahas? Karena ini akan berhubungan dengan pembelajaran yang selama ini terjadi di dunia pendidikan kita. Apakah itu di dunia pendidikan formal di sekolah maupun di dunia pendidikan di pramuka itu sendiri. Ya. Nah, selama ini kita punya pemikiran bahwa pembelajaran itu berbasis pada ujian. Nah, semua pembelajaran itu muaranya ujian. Memang itu betul, tidak salah. Ya. Karena semua itu harus diuji. Tetapi kalau hanya pembelajaran itu bermuara atau berbasis pada sekedar untuk lulus ujian, maka kita lihat kemampuan lain-lainnya dari peserta didik kita akan rendah. Jadi pembelajaran itu tidak cukup hanya untuk sekedar lulus ujian, atau pembelajaran itu tidak hanya berbasis pada tujuan mencapai lulus ujian saja, tetapi bagaimana pembelajaran tersebut berbasis kepada latihan atau rutinitas. Jadi dilatih dan dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, maka akan terjadi otomatisasi. Ya, bisa karena terbiasa. Nah, ini di sini adalah pembelajaran yang berbasis kepada rutinitas atau berbasis pada latihan yang terus-menerus dilakukan. Anak didik kita atau peserta didik kita yang selalu kita berikan latihan-latihan, maka secara otomatis pada dirinya akan terbentuk kebiasaan. Jadi kalau kita ini dinamakan dengan pembiasaan atau pembelajaran pembiasaan. Ini adalah hasil dari pembelajaran yang berbasis kepada latihan. Tidak hanya sekedar lulus ujian, tetapi pembiasaan, otomatisasi. Tidak cukup pada pembelajaran yang berbasis kepada pembiasaan atau latihan rutinitas saja, tetapi juga bagaimana pembelajaran tersebut diciptakan dengan eksperimen. Ya, bereksperimen. Pembelajaran berbasis kepada eksperimen. Kalau istilah lainnya kita dengar experimental learning. Jadi pembelajaran yang berbasis kepada eksperimen. Ya. Bagaimana peserta didik kita, dia selalu mencoba dan selalu bereksperimen, uji coba terus, ada try out, ada namanya kesalahan dan dia coba lagi. Dan dari situ mereka akan memahami sesuatu, dan ini sudah mencapai level menengah, ya. Karena dengan bereksperimen tersebut orang akan memahami sesuatu apa di balik eksperimen itu. Pembelajaran tidak cukup dengan bereksperimen, tapi bagaimana juga mengeksplorasi pengalaman, ya, experiential learning. Jadi berbasis kepada experience, pengalaman. Jadi bagaimana dia bisa menggali pengalaman dia berdasarkan eksperimen uji coba dia, bagaimana dia bisa menggali pengalaman dari orang lain yang sudah melakukan sesuatu, misalnya dari situ dia akan memahami sesuatu. Dan ini sudah mencapai tingkat yang di atas, ya. Kalau menurut hemat saya sudah mencapai tingkat yang di atas, super high order thinking skill. Tapi pembelajaran itu tidak cukup hanya sampai di situ saja. Bagaimana pembelajaran tersebut berbasis pada entrepreneur. Nah, apa yang dikatakan dengan entrepreneur? Entrepreneur adalah produk, sesuatu yang dihasilkan dan kemudian bisa dikembangkan. Nah, kalau ini bisa dilakukan dalam tatanan pendidikan kita, baik itu di sekolah maupun di
pendidikan pramuka itu sendiri, maka akan lahirlah manusia-manusia kreatif, manusia-manusia produktif, anak didik kita yang produktif, yang bisa mengembangkan segala sesuatunya. Saya kira di tanah air kita ini kita akan memiliki manusia-manusia yang memiliki kualitas tinggi apabila pendidikan kita diarahkan kepada entrepreneur. Jadi entrepreneur itu tidak hanya sekedar konsep, ya, konsep berwirausaha, tetapi bagaimana itu adalah praktek berwirausaha. Nah, wujud praktek itu adalah produk. Ya, apa sesuatu yang dihasilkan dari itu. Apapun itu materi pembelajarannya. Jadi dia menghasilkan sesuatu dan diolah menghasilkan sesuatu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali bagi dunia pendidikan kita. Sehingga peserta didik kita akan memiliki kompetensi-kompetensi yang kita harapkan, ya berbagai macam kompetensi, dan itu akan menunjang pengembangan dirinya di kemudian hari. Semakin ini kita kerjakan di atas, maka pembelajaran tersebut akan bermanfaat. Jadi kalau kita berbicara kepada benefits, ya, kalau kita berbicara pendidikan itu adalah manfaat, ya, maka semakin ke atas ini makin positif manfaatnya. Ya, kalau semakin ke bawah ini semakin negatif manfaatnya. Kalau banyak di sini, ya negatif manfaatnya. Kalau saya menilai seperti begitu. Anak-anak mindsetnya atau kita pun mindsetnya, wah belajar itu hanya untuk sekedar lulus saja. Jadi tidak cukup hanya demikian. Dan bagaimana pembelajaran tersebut bisa bermakna, maka di sini harus tinggi, harus positif juga di atas ini. Ya. Jadi arsiran di sini adalah untuk menunjukkan yang positif, baik itu kebermanfaatannya yang positif maupun kebermaknaan dari pembelajaran tersebut positif. Kalau arsiran di sini yang banyak, ya berarti itu negatif. Hal itu kenapa? Hal itu sesuai kita kalau kita merujuk kepada tujuan pendidikan itu sendiri, baik itu tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan di pramuka. Kalau tujuan pendidikan nasional kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kalau tujuan pendidikan pramuka kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Itu jelas sekali bagaimana peserta didik kita mampu menjadi sumber daya yang berkualitas, yang berdaya saing. Dan bagaimana untuk melahirkan mereka yang berkualitas dan berdaya saing tadi. Nah, maka ini adalah pembelajaran yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi kita harus segera merubah paradigma pembelajaran kita menjadi dari negatif menjadi lebih positif. Dari kurang bermakna menjadi lebih bermakna. Menjadi kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Dengan demikian kita bisa mendapatkan manusia paripurna, manusia generasi bangsa yang utuh dan tangguh, memiliki kecerdasan spiritual, memiliki kecerdasan emosional, memiliki kecerdasan fisik, memiliki kecerdasan intelektual, memiliki kecerdasan sosial. Nah, oleh karena itu, pendidikan di kepramukaan khususnya dan pendidikan secara umumnya harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan penekanannya ada pada masing-masing menu ini, ya. Misalnya untuk tingkat dasar, maka penekanannya pada penumbuhan karakter, sikap tangguh, dan itu berlangsung sampai ke jenjang tinggi. Kalau tingkat menengah, ya ada keterampilan-keterampilan, manajemen dan segala macam. Dan kalau tingkat tinggi, ada leadership, kepemimpinan, kaderisasi, keahlian unggulan, karya nyata, inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Ini harus menjadi menu, substansi dari pembelajaran, baik di tingkat dasar maupun di tingkat menengah sampai ke tingkat tinggi. Oleh karena itu, secara khusus, pendidikan di kepramukaan harus kita rubah mindset-nya. Ya, harus berorientasi kepada perspektif seperti begini. Nah, kalau untuk anak-anak, ya, barangkali pramuka itu, pendidikan di pramuka itu sebagai wadah tempat mereka berlatih dan menempa diri dengan riang gembira. Ruang bermain yang diharapkan menyenangkan, ya, learning by doing. Nah, bagi mereka yang sudah remaja, ini mindset-nya harus kita rubah, ya. Bagaimana pembelajaran tersebut bisa mensupport, ya, pembelajaran termasuk apalagi pembelajaran di pramuka mensupport karir mereka. Jadi tidak hanya cukup bermain-main seperti anak-anak aja lagi, tetapi sudah harus berubah. Bagaimana pendidikan itu diarahkan kepada mensupport karir mereka, masa depan profesi mereka. Nah, tentunya kalau bagi kita, para pembina, pendidik, nah tentu ini adalah ladang pengabdian kita secara bersama-sama mempersiapkan masa depan generasi bangsa. Bagi pemangku kebijakan, ya, yang punya jabatan, ya, siapapun dia, maka ini adalah tanggung jawab dari amanah jabatannya. Nah, khusus bagi perguruan tinggi, maka ini adalah menjadi sebuah kajian. Jadi pramuka tidak hanya sekedar UKM biasa, tapi menjadi sebuah kajian secara keilmuan yang harus dikembangkan bagi kemaslahatan hidup umat manusia. Ya.
dan bagi masyarakat ini adalah harapan, ya. Masyarakat kita, orang tua tentu berharap agar generasi muda bangsa ini terayomi dengan baik menjadi bangsa yang tangguh. Saya kira demikian. Terima kasih untuk perhatiannya pada kesempatan ini dan saya akan berbagi kembali materi saya di kesempatan yang akan datang. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.